tentunya kalau kita bicara tentang keselamatan kerja, terkadang kita lupa bahwa keberadaan kerja kita itu sebenarnya sudah dipayung hukumi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini memberikan sebuah payung hukum bahwa keselamatan kerja ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana panjenengan bersikap di tempat kerja? Ada kerjaan, ada ruang tertutup, ada ruang terbuka. Di mana di situ ada semacam unsur tempat, ada tenaga kerja, sumber daya, tempat usaha. Menjadi sebuah refleksi kita bersama. Kalau kita bicara tentang ketenaga kerjaan yang penuh dengan resiko, kalau kita lihat mungkin berbeda. Kerja di ruang dalam kantor tenaga administrasi dengan tenaga yang barangkali secara skill kemampuan ada di sebuah konstruksi di lapangan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu tukang lokal kerja di PLTU atau di KITB sudah disediakan APD dengan helm pengaman, dengan rompi, dengan sepatu bootnya. Dia membahasakan saat itu, "Pak, panas Pak, nggak biasa gue helm Pak." Itu orang-orang kita. "Pak, kayaknya Pak Abdul Pak sepatu Pak." Padahal sepatu pengaman. Jangan salah. Sepatu APD yang standarisasi mengenai standar proyek beda dengan sepatu yang ada biasa. Ujungnya lebih tebal dan lebih keras, dan itu lapisannya besi. Dikandung maksud apa? Agar tidak terjadi kecelakaan yang ada di proses pekerjaan. Gak usah jauh-jauh. Yang namanya helm saja itu juga penting. Mungkin dengan suasana yang panas, dengan suasana yang benar-benar keringat yang menetes, mereka suka nemen, ya kan? Padahal helm itu menjadikan semacam pengaman manakala yang dilalah, ketibaran ember, ketibaran paku, ketibaran mungkin bangunan, ketibaran mungkin besi dan sebagainya. Nggak sadar mereka. Benar ya? Nah, kemarin tukang kampung ketika bekerja di salah satu perusahaan internasional, dia kena sanksi karena mereka yang secara SOP harus menggunakan helm. Tiba-tiba dia melepas itu semua, akhirnya dia kena sanksi. Kira-kira wong saat kalaupun dia kena kepalanya dewe, kalaupun kena pecahan paku ataupun kaca, kakinya sendiri. Tetapi ketika standarisasi prosedur itu tidak dilakukan, ini menjadi sebuah kesalahan prosedur yang mau tidak mau kena sanksi. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Berimbas pada perusahaan. Kenapa kira-kira berimbasnya? Perusahaan harus bertanggung jawab. Tapi karyawannya ngeyel. Nah, dengan karyawan yang ngeyel, tetapi perusahaan harus bertanggung jawab. Makanya lebih baik perusahaan memberikan semacam sanksi daripada nanti beresiko berat dilalah kecelakaan kerja yang akhirnya beban dari pengobatan, beban di rumah sakit ada di perusahaan. Itu yang menjadi sebuah catatan. Dan kami ingin panjenengan yang ada di sini pun juga harus tahu, ternyata standarisasi undang-undang ketenaga kerjaan mengatur hal yang sama, yang tentunya di perusahaan apapun juga ada prosedurnya, ya kan? Mudah-mudahan menjadi sebuah refleksi kita. Dan ada beberapa hal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, rincian tempat kerja, sumber bahaya yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mesin, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, ini semua menjadi semacam standarisasi yang mau tidak mau harus panjenengan patuhi. Sepakat ya? Sepakat ya? Mudah-mudahan panjenengan
adalah bagian orang-orang yang selamat dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga Anda akan bisa mendapatkan sebuah rezeki yang berkah dengan keselamatan yang benar-benar terjaga, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan sehat menempuh karya yang lebih baik. Amin Allahumma amin.